Selamat bahwa Anda telah menang lewat proses kecurangan yang tidak pernah terjadi di Republik ini sebelumnya. Selamat duduk di bangku kekuasaan dengan manipulasi yang Anda berikan kepada rakyat, dengan rekayasa sejarah yang telah Anda lakukan. Jangan lupa bahwa pemilu itu bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses. Ketika kemenangan terjadi lewat kecurangan, artinya adalah kekalahan bagi demokrasi dan Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah Surya Paloh kemarin memberi ucapan selamat kepada Prabowo Gibran, yaitu memenangkan Pilpres 2024 ini, masih ada tahap selanjutnya, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Jadi keputusan akhir Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi tolak ukur bahwa salah satu paslon memenangkan Pilpres atau enggak. Putusan KPU itu belum final dan mengikat sampai ada konfirmasi dari MK atau putusan MK. Besok itu keputusan KPU itu masih bisa berubah dengan putusan MK. Yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Itulah yang menjadi kewenangan mutlak dari MK menurut konstitusi. Apa itu mungkin? Secara teoritis mungkin saja. Maka kita tunggu dulu. Bukan hanya nunggu keputusan KPU secara resmi, yang penting juga keputusan MK. Hormati mekanisme konstitusional kita. Kalaupun MK sudah mengkonfirmasi atau sudah membuat putusan, ya kan, tetap itu namanya presiden elek, bukan presiden Republik Indonesia yang baru punya presiden terpilih. baru terpilih. Presiden Republik Indonesia tetap Jokowi sampai tanggal 20. Belum lagi gugatan di Mahkamah Konstitusi bahwa dari paslon 01 maupun paslon 03 meminta bahwa pemilu ini diulang dan juga mendiskualifikasikan paslon dari 02. Nah, sekarang menjadi polemik di mana Surya Paloh memberi ucapan selamat kepada Prabowo Gibran, dinilai oleh masyarakat dan netizen bahwa Nasdem sudah meninggalkan Anies Baswedan. Nah, setelah ucapan selamat itu akhirnya Prabowo pada hari ini menyambangi Surya Paloh, sehingga Nasdem pun membentangkan karpet merah untuk Prabowo. Nah, akhirnya para pendukung dari paslon 01 Anies Caimin memberi komentar pedas terhadap Nasdem ini, sampai juga menurunkan bendera Nasdem ya. Baik, coba kita lihat pernyataan dari Ahmad Ali, yaitu kader dari Nasdem. Apakah benar Nasdem akhirnya meninggalkan Anies Baswedan? Berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang, terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, partai politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Jadi kalau sempat Nasdem bergabung di kubu Prabowo Gibran, dipastikan hak angket ini akan melempem ya. Jadi bisa-bisa hak angket ini tidak akan berjalan. Dan ini banyak masyarakat dan netizen berasumsi bahwa pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi kemarin bisa saja yaitu merayu Surya Paloh untuk bergabung di koalisi Prabowo Gibran ya, supaya untuk menggemukkan koalisi Prabowo Gibran ini, hingga di DPR ya oposisi tidak punya taring ya untuk memakzulkan Jokowi atau menggunakan hak angket. Dan ini kalau terjadi ya, Surya Paloh atau Partai Nasdem bergabung di koalisi, jadi benar-benar dia sudah mengkhianati relawan pendukung dari Anies Baswedan. Sedangkan Anies sendiri pun tetap berdiri yaitu bersama pendukungnya dan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, gugatan ke MK sudah diajukan oleh kubu Anies Caimin ya. Jadi kubu Anies Caimin akan menghadirkan saksi yaitu kepala desa, aparat penegak hukum, petugas KPPS, masyarakat sipil, dan juga pembuktian kecurangannya yaitu pembagian bansos, mempengaruhi preferensi pemilih, dan juga ada politik uang 1-2 juta per orang. Jadi pembuktian kecurangan juga ada survei yang jadi alat pembangun opini publik. Jadi tujuan gugatan berupa pemungutan suara ulang dan diskualifikasi 02. Begitu juga dari kubu Ganjar Mahfud, walaupun dari kubu Ganjar belum mendaftar ke MK ya. Yaitu saksi dari kubu Ganjar yaitu berupa Kapolda, dan juga pembuktian kecurangan sama
yaitu tentang pembagian bansos mempengaruhi preferensi pemilih, politik uang, dan juga mobilisasi aparat. Dan sama tujuan gugatan adalah pemungutan suara ulang dan diskualifikasi paslon 02. Baik, coba kita lihat tanggapan dari netizen ya menanggapi keputusan KPU kemarin. Hasil final Pilpres telah selesai dan pemenangan tidak berubah. Bolehkah kita mengucapkan kemenangan kepada Prabowo Subianto? Boleh saja. Tapi jangan lupa tambahkan kalimat bahwa kemenangan dia adalah hasil proses kompetisi yang menghancurkan dan menjadi aib demokrasi. Selamat Jenderal, akhirnya Anda memenangkan jabatan yang Anda incar belasan tahun lamanya. Selamat bahwa Anda telah menang lewat proses kecurangan yang tidak pernah terjadi di Republik ini sebelumnya. Selamat duduk di bangku kekuasaan dengan manipulasi yang Anda berikan kepada rakyat, dengan rekayasa sejarah yang telah Anda lakukan. Jangan lupa bahwa pemilu itu bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses. Ketika kemenangan terjadi lewat kecurangan, artinya adalah kekalahan bagi demokrasi dan republik ini. Gue yakin sebagian penonton gue masih muda, dan ayolah, kita ini belum punya beban kayak elit-elit kita yang tuker-tukeran jabatan. Kita harus jujur untuk bilang bahwa memang ada kecurangan. Dan percayalah, kalau ada kebohongan kayak gini, yang rugi juga kita sebagai masyarakat sipil. Mereka mah enak bagi-bagi jabatan, loh kita dibohongin terus, dimanipulasi terus, regenerasi kepemimpinan juga nggak pernah berjalan dengan baik. Kecurangannya sudah terjadi jauh sebelum pencoblosan, bahkan jauh sebelum Gibran dikasih karpet merah oleh pamannya di MK. Bahkan sejak Jokowi menunjuk PJ kepala daerah, hasil dari circle-circle-nya dia. In case kalian lupa sama kejahatan demokrasi yang terjadi selama rangkaian pemilu, izinkan gue mengingatkan. Ya kenapa gue bilang lupa? Kita aja lupa sama siapa pelanggar HAM zaman Orba dulu, sampai sekarang bisa berkeliaran dengan topeng barunya, gemoy, dan joget-joget. Putusan MK soal batas usia untuk Gibran, dipilihnya PJ kepala daerah secara tidak transparan, dan hasil circle Jokowi, bagi-bagi dan klaim bansos secara brutal, pemekaran daerah yang politis, instrumen negara dipakai buat menangin Prabowo Gibran, mobilisasi kepala desa dan intimidasi kepala desa, pelanggaran etik ketua KPU, pelanggaran etik Bawaslu, pelanggaran etik ketua MK, hingga ancaman dan intimidasi dari TNI dan Polri. Lengkapnya coba nonton Dirty Vote aja. Ya udah sih terima aja sih. Ya udah sih terima aja. Prabowo Gibran kalau menjabat nanti bagus atau jelek. Tidak ada satupun kebijakan di dunia yang dimulai dengan proses buruk, kemudian hasilnya jadi baik. Nggak ada. Hasil akan mengikuti prosesnya. Kalau buruk, ia akan menjadi buruk. Proses menggugat ke MK dan juga hak angket kecurangan pemilu harusnya bukan cuma jadi isunya parpol, tapi juga jadi kepentingannya masyarakat sipil untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu. Jangan sampai parpol jadi diam dan murahan hanya karena tukar guling, kursi, dan juga jabatan. Ini soal demokrasi, ini soal marwah reformasi. Republik ini bukan cuma tentang anak, mantu, apalagi sekpri. Bung, negara ini bukan dinasti. Jadi benar sekali kata netizen tadi, hasil akan mengikuti proses. Jadi kalau prosesnya sudah tidak baik, jadi hasilnya pun tidak akan baik. Maka akan melahirkan pemimpin yang tidak baik, bahkan mungkin lebih buruk yang kita bayangkan ya. Dan juga Profesor Mahfud MD, yaitu cawapres dari paslon 03, ikut buka suara. Jadi kalau mereka tidak melakukan kecurangan, jangan panik, biarkan cawapres 0103 melayangkan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini memang perlu dilakukan agar menghapus keraguan adanya kecurangan dalam pemilu. Pemilu curang ini yang dianggap paling brutal sepanjang sejarah, jadi memang harus dibuktikan supaya demokrasi ini berjalan dengan semestinya. Pemilu yang sekarang ini dinilai banyak pelaku politik yang senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal, karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini. Nah, aparat turun, juga turun, meskipun bilang tidak banyak, isinya pasti dirasakan. Nah, ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman ya, pembabi politik kerah putih, dan sehingga ini dianggap pemilu paling brutal. Oleh sebab itu, kita ingin mewariskan pada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan bukan mencari menang, tapi
beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini. Tapi masa depan, ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum. Jadi saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa kecurangan Pilpres 2024 ini memang benar-benar harus dibongkar dan diungkapkan sejelas-jelasnya supaya di saat nanti Pilpres ke depan ya tidak lagi muncul seperti ini, dan ini menjadi pelajaran ya buat pemimpin masa depan. Jangan sampai kekuasaannya digunakan semena-mena untuk memenangkan salah satu calon tertentu, yaitu dengan menabrak konstitusi dan melakukan pelanggaran apapun itu. Dan ini menjadi pelajaran buat mereka, dan ini memang harus diperlihatkan ya sejelas-jelasnya kecurangan dan fakta yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau Amerika punya julukan negeri Paman Sam, jangan sampai kemudian negeri kita mendapat julukan negeri Paman Usman. Ini tragedi menurut saya. Dan ini sudah kelihatan ya, mulai dari katanya nanti di pilkada ada pencalonan dari istrinya Bobi, yaitu Kahiyang Ayu menjadi wali kota Medan. Begitu juga istrinya Kaesang ya, Erina Gudono menjadi calon yaitu Bupati Sleman, dan juga Kaesang menjadi calon wali kota Solo. Jadi benar-benar ya Jokowi membangun dinastinya, dan apabila ada aturan yang kira-kira membuat mereka terkendala dan itu bisa ditabrak, tentunya dengan ada bantuan dari Paman Usman, dan itu contohnya adalah Gibran. Baik, coba kita lihat ya pandangan dari seorang mbah ya tentang Pilpres 2024 ini. Untuk tetap memimpin, apalagi sekarang itu mohon maaf ya, setelah anaknya dipaksakan, si Gibran mohon maaf, dipaksakan untuk menjadi RI 2 lewat Pak Prabowo. Itu saya berkayal ya. Bayangan saya mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak benar. Nanti kalau misalnya Pak Prabowo menang menjadi presiden, mungkin tidak akan lama di dunia ini. Karena saya ngerti wataknya orang sana itu, saya ngerti. Supaya Maaf yang itu maksudnya tidak lama itu bisa diperjelas sayang. Tidak lama itu artinya umurnya. Supaya si Gibran ini menjadi RI 1. Saman bayang nih, Saman sebagai warga bangsa Indonesia yang sudah berkeluarga dan sudah dewasa. Kalau kita dipimpin anak kemarin sore yang tidak pengalaman di politik, lalu catur di kelas dunia, apa enggak dibuat mainan Republik Indonesia ini? Loh, khayalan saya itu sampai di situ. Dan teori saya teori dialektika Marx tadi itu karena sana enggak menggunakan teori Marx, dianggap Marx itu komunis, Marx itu PKI, enggak, bukan. Marx itu berdiri sendiri, tese, antitese, sintese. Nah, tesenya Gibran dicalonkan, antitesenya kalau nanti menjadi presiden apa? Pasti dibuat mainan negara ini, pasti dibuat mainan. Karena apa? Karena masih banyak konglomerat oligarki yang bermasalah, banyak taipan yang menggelembung ke duit besar-besaran di Jakarta. Kalau saya cermati sebentar lalu, duit yang dicetak di Indonesia ini mas, 80% ini gerombol di Jakarta. Gerombol di Jakarta. Terpusat di Jakarta. Terpusat di Jakarta. Ada yang ditaruh Singapura, ada ditaruh di sini, ada ya berputar di sana untuk mendirikan perusahaan supaya ada tenaga kerja gitu, enggak masalah. Enggak kok itu, ya. Nah, yang 20% direbut Sabang Merauke. Hambok berdoa sampai tenggorokan ini jebol ya tetap miskin deh. Tetap kebagian yang kricik itu. Inilah. Ini karena kita punya PR satu. Peristiwa 65 harus kita luruskan. Lalu kita kembali ke kultur budaya leluhur, baik di bidang pertanian, kelautan, kehutanan, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Dan Mojopahit bukan barang khayalan, bukan dongeng, itu real ada. Di zaman Mojopahit, rakyat itu tidak boleh menderita, itu tidak boleh. Makanya sekarang tuh rame perkara dana amanah kerajaan tuh rame. Secara rasional sekarang ini kalau Indonesia itu pemerintah itu waras ya,
Penduduk Indonesia itu 360 juta kurang lebih. Kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan mineral, dan semua potensi kekayaan negeri ini. Manusia Indonesia itu tidak bekerja. 1 bulan 6 juta itu loh megang duit per orang. Meskipun tanpa bekerja. Meskipun tanpa bekerja. Saking kayanya Kayanya. negara kita. Dan ini nanti kita hanya menunggu seseorang Satrio Pinilih. Satrio Pinilih itu udah takut mati demi rakyat. Tenan iki aku kakek lagi ngene iki mbuh wis pegel aku umurku wis tuwek wis 80. Delok negeri ini saya susah. Nggih. Maaf ya, Yang, ini ada sebagian orang itu yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu termasuk menurut mereka itu Satrio Pinilih. Menurut jenengan yang pripun tanggapannya? Satrio Pinilih itu retorika bahasa, retorika politiknya, penampilannya itu wis ketok to, Dik. Lah lek arek rodok mbliut ngono mosok Pinilih. Dan berpolitik itu tidak bisa disulap, Dik. Nggak bisa disulap. Orang yang merasa dirinya terpanggil demi kepentingan bangsa, rakyat, masyarakat, tidak usah diperintah, tidak usah dikondisikan, dia akan terpanggil sendiri untuk kreativitas mengadakan sesuatu yang kira-kira penting untuk masyarakat. Dan dia tidak kok selama ini. Nah, luar biasa, Mbah ini saja bisa memberi pendapat dan pandangannya terhadap situasi politik yang terjadi sekarang di Indonesia ini. Dan kita berharap ya, gugatan di Mahkamah Konstitusi ini, yaitu paslon 01 atau 03 bisa memenangkan gugatan supaya pemilu ulang ini benar-benar bisa terlaksana. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.